Halo Colikiater semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Fly in the Kecerawat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul The Deep yang dirilis pada tahun 2012. Yang mana film ini ceritanya berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1984 di Islandia. Ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih, dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerah. Film dimulai. Ég ætla bara að ganga. Nei, í Guðs nafni. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bertubuhkan sedikit gemuk dengan rambut panjang terurai bernama Guli. Beliau adalah seorang nelayan, yang mana saat itu Guli sedang menunggu kawan sejatinya bernama Pali untuk pergi ke pelabuhan untuk kerja, yaitu menjaring ikan di tengah laut. Tak lama kemudian Pali pun datang diantarkan oleh istrinya, dan mereka pun langsung pergi menuju ke pelabuhan tersebut. Aftan í friði. Sesampainya di sana, Guli pun disambut oleh temannya bernama Ragi yang bertugas sebagai koki di kapal ini. Lalu Guli pun masuk dan langsung menghampiri temannya bernama Hannes. Melihat kawannya semua sudah berkumpul, Hannes pun membangunkan Laurus, yaitu sang ayah, agar menyalakan mesin kapal ini karena semuanya sudah siap untuk berangkat mencari nafkah bagi menghidupi keluarga mereka masing-masing. Setelah Laurus menyalakan mesinnya, Pali pun melepaskan ikatan kapal ini dan kapal pun melaju. Kemudian mereka makan, termasuk John sang nahkoda, dengan harapan agar mereka punya tenaga saat nanti bekerja. Í gósinu. Við erum gestir, sko. Di sana terlihat Guli keluar dan memandang laut di sekitar sana dengan tatapan yang penuh waas sambil menikmati rokok sampurna kretek hasil nganjuk tadi sebelum berangkat di warung BSI. Beliau melamun merenungi nasibnya yang sampai saat ini belum juga mendapatkan wanita untuk dijadikan istrinya sementara kapal terus melaju. Kasihan ya, benar-benar kasihan si Guli ini. Dalam perjalanan ada sebuah momen yang hampir membuat mereka celaka dan tentunya membuat Anda juga melihat ikut riwas ketika melihat jaring mereka tersangkut ke sebuah karang yang sangat keras dan hampir ngejumpalikin kapalnya. Beruntungnya mereka berhasil mengatasi bahaya tersebut sehingga kapal mereka tidak jadi ngejumpalik dan ikan pun berhasil mereka dapatkan. Anjir. Setelah berhasil mendapatkan ikan yang cukup lumayan, mereka pun kembali beristirahat sejenak untuk menyantap makanan yang disediakan oleh Ragi. Sementara Laurus tetap di bawah dek memperbaiki kerusakan atas kejadian tadi. Dan ketika sudah merasa cukup beristirahat, mereka kembali bekerja. Terlihat di sana Pali dan Hannes kembali memasang jaringnya. Guli pun datang untuk membantu. Namun mereka menyuruh Guli agar beristirahat dulu saja karena mereka berdua masih bisa mengatasi semua itu. Di sini nasib naas menimpa mereka. Jaring yang dipasang Hannes dan Pali kembali menyangkut ke sebuah karang yang keras dan lebih besar daripada sebelumnya. Melihat itu mereka pun berusaha untuk mengatasinya, namun sialnya mereka tidak berhasil mengatasi semua itu, membuat kapal mereka miring perlahan-lahan kemasukan air, menyebabkan Laurus dan Ragi yang berada di dalam kapal ini mati karena terjedak ke sebuah besi. Guli pun datang hendak menolong Ragi, namun sayangnya Ragi sudah tidak bernyawa, membuat Guli terpaksa meninggalkannya karena memang keadaannya sangat darurat.
Hingga pada akhirnya kapal mereka pun tenggelam mengalalap. Di sana terlihat Hannes keguruan mencari sang ayah, sementara Guli berusaha menyelamatkan John yang terjebak di dalam kapal tersebut. Usaha Guli pun berhasil, John bisa dikeluarkan dengan selamat dalam keadaan masih hidup. Di sini Hannes malah kembali ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan sang ayah, sedangkan Guli, Pali, dan John bertahan di atas kapal itu. Keadaan mereka di sini benar-benar sangat menyedihkan, membuat Anda yang melihatnya akan sing cerucut cipanon. Kemudian John turun ke bawah untuk mencari Hannes, dan setelah sampai dirinya menemukan Hannes sudah terkapar menjadi mayat, kemungkinan kehabisan napas. Melihat itu, John pun kembali dengan perasaan yang teramat sedih. Dikarenakan kapal itu kemungkinan besar akan meledak karena sudah terendam air, mereka bertiga memutuskan berenang untuk mencari daratan terdekat di sekitar lautan ini. Di sini John memilih arah yang berbeda dengan Guli dan Pali. Setelah berenang lumayan cukup jauh, Guli dan Pali melihat sebuah kapal yang jaraknya tidak terlalu jauh dari mereka. Mereka berdua pun langsung kukurukan minta tolong, berharap orang yang ada di kapal tersebut mendengar mereka. Namun sayangnya orang yang ada di kapal itu tidak mendengar sedikit pun teriakan mereka, sementara Pali semakin lemas dan kedinginan. Melihat itu Guli pun mencoba menyemangatinya, akan tetapi Pali sudah tidak bisa menahan lagi semua itu, hingga membuat Pali menghembuskan napas terakhirnya. Melihat kenyataan itu, Guli pun sangat sedih dan terpaksa meninggalkan mayat Pali karena keadaannya sangat darurat. Di sisi lain beliau juga belum tentu bisa bertahan hidup di lautan ini. Di sana Guli pun culang-ciling keguruan mencari John, yang ternyata nasib John pun sama, yaitu meninggal karena tidak kuat menahan dinginnya air laut ini. Dan tentunya hal itu membuat Guli semakin sedih karena kini beliau harus berusaha sendirian untuk mencari daratan terdekat. Akan tetapi di sini Guli tidak putus asa, beliau pun terus berenang dengan sekuat tenaga sambil menghibur dirinya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sesebelakannya dan takutnya hati Guli saat itu berenang sendirian di lautan ganas yang sangat jauh kemana-mana. Una trapa. Algo fai fatligar. Entah sudah beberapa jam Guli berenang namun belum juga menemukan daratan. Di sana Guli kembali menemukan mayat Pali mungkin terseret ombak hingga sampai ke sana. Beliau pun mendekatinya. Di sini beliau kembali sedih dan teringat akan masa-masa indah yang pernah dilewatinya bersama sahabat sejatinya ini. Namun akhirnya Guli sadar bahwa beliau harus tetap berusaha untuk menemukan daratan sebelum kehabisan tenaganya. Dan sampailah beliau melihat sebuah kapal. Melihat itu Guli pun guguruan berharap orang yang ada di kapal itu mendengarnya. Namun sialnya air laut di sana motah tidak tenang, membuat orang yang ada di kapal itu tidak mendengar apa yang diucapkan Guli, hingga akhirnya beliau harus menerima rasa kecewa yang kedua kalinya. Di sini Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan juga kesabaran kepada Guli sehingga beliau bisa bertahan hidup dan terus berenang walaupun hatinya teramat sedih. Beliau pun mencoba mengingat sang ibu dan juga hal-hal yang menyenangkan untuk menumbuhkan semangat hidupnya.
Usaha Guli pun tidak sia-sia. Setelah berenang cukup jauh di sana, beliau melihat ada sesuatu yang menyala, menandakan bahwa beliau sudah hampir menemui daratan. Melihat itu, Guli langsung berenang menuju dari mana cahaya itu berasal. Di sini Guli benar-benar merasa bahagia karena ada harapan beliau bisa selamat. Setelah sampai di pinggir pantai lautan ini, Guli pun nangkarak bengkang sejenak di atas batu untuk menghilangkan lelahnya. Lalu beliau pun bangkit dan mencoba mengamati keadaan di sekitar sana dan berpikir beliau akan naik. Namun sialnya, tebing itu terlalu tinggi. Dengan terpaksa Guli pun mencari tebing yang paling rendah agar bisa beliau daki. Terlihat di sana ombaknya begitu besar, jika seandainya mengenai Guli pasti beliau terbanting ke batu dan kepalanya pecah. Beruntungnya sang pencipta masih melindungi, tidak mengizinkan Guli mati terkapar di sini. Setelah menemukan tebing yang tidak terlalu tinggi, Guli pun naik perlahan-lahan dengan susah payah dan sampailah ke atas. Ketika terlihat begitu jelas ternyata di sana tidak ada kampung apalagi kota. Beliau pun menangis sangat sedih karena pastinya tidak ada orang yang segera dapat menolongnya sementara tubuh sudah sangat lemah. Tapi mau tidak mau terpaksa Guli harus tetap melanjutkan perjalanannya, sedangkan karang di sana yang beliau pijak sangat tajam membuat kakinya berdarah. Guli pun membalut luka itu dengan bajunya. Setelah merasa baikan, beliau kembali meneruskan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah beliau menemukan tempat air minum untuk kuda yang sudah beku. Bagaimana tidak beku, ini daerah yang sangat teramat dingin. Guli pun berusaha memecahkan air beku itu lalu meminum air tersebut demi menghilangkan dahaganya. Setelah berjalan kembali, terlihat di sana beliau melihat kota. Di sini Guli merasa bahagia dan semakin bersemangat untuk terus berjalan karena ingin cepat sampai di kota tersebut. Setelah pagi, beliau barulah sampai di kota tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah terdekat untuk meminta bantuan. Dan ketika si pemilik rumah itu keluar menanyai beliau pingsan karena kehabisan tenaga, kemudian si pemilik rumah tersebut menghubungi aparat dan melarikannya ke rumah sakit. Kemudian sang ayah pun datang dan menunggu Guli yang terbaring di rumah sakit dan kini kondisinya mulai membaik. Terlihat di sana beliau sedang diwawancarai oleh wartawan mengenai musibah yang dialami Guli beserta kawan-kawannya. Beliau pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu tanpa ditutup-tutupi sedikit pun. Mira alltaf þótt svona dáin. Alls ekki svona sem kemur upp. Esoknya Guli pun datang bersama sang ayah ke gereja untuk menghadiri doa bersama atas kepergian kawan-kawannya, yang mana saat itu istri Pali juga hadir ke gereja tersebut beserta anak-anaknya. Terlihat di sana dirinya menangis. Memang istri mana yang gak sedih jika ditinggalkan mati oleh suaminya, apalagi sebab meninggalnya karena sebuah kecelakaan. Pasti nyesek banget lah Aji. Beberapa hari kemudian Guli didatangi oleh seorang dokter yang sukarela menawarkan jasa untuk membantu Guli meningkatkan ketahanan fisik dan juga kemahirannya dalam berenang. Setelah melihat Guli saat diwawancarai saat itu yang tersiar di televisi, di sini Guli pun tidak menolak tawaran tersebut. Setelah sampai di tempat pelatihan, Guli pun dilatih dimulai dari pelatihan bagian kaki. Kemudian beliau dibawa ke suatu tempat untuk diuji ketahanan fisiknya dalam berenang beserta yang lain dengan cara menggunakan sebuah alat di bak air yang sangat dingin karena dicampuri es batu.
Di sana terlihat satu persatu dari yang lainnya mulai naik karena tidak kuat menahan dinginnya air tersebut, tinggal menyisakan Guli dan si Amar, yang mana pada akhirnya si Amar juga ikut tumbang sampai ngadarek-dek, dan kini tinggallah Guli di sendirian yang masih sanggup bertahan di bak air dingin tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, dan itu memang sangat luar biasa. Lalu Guli pun kembali ke tempat yang mana sebelumnya beliau datang. Di sana Guli kembali melanjutkan melatih bagian kakinya. Setelah merasa cukup puas atas pelatihannya, beliau pun meminta izin kepada sang dokter bahwa beliau mau pulang. Dan sang dokter pun tidak menghalanginya keinginan Guli. يا إبراهيم. Sesampainya di rumah, kemudian Guli pergi mendatangi rumah istri Pali untuk menjenguk anak-anaknya. Terlihat di sana anak Pali yang paling besar menangis berlinang air mata karena masih teringat kepada sang ayah yang kini telah menjadi almarhum. Melihat itu Guli pun menenangkannya, yang mana pada kenyataannya sebenarnya Guli sendiri sangat terpukul dan sedih atas kepergian sahabat sejatinya itu. Bagaimana kalau Anda yang berada di posisi anak itu? Saya rasa Anda pun pasti akan merasa sangat sedih. Diputusin sama pacar aja Anda sudah mewek, apalagi ditinggal mati sama orang tua. Benar-benar nyesek lah, oke kan cuek. Beberapa bulan kemudian Guli merasa jenuh diam terus di rumahnya dan akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja sebagai nelayan. Terlihat di sana beliau disambut dengan baik oleh teman lainnya, dan memang hanya inilah kemampuan Guli satu-satunya untuk dapat menghasilkan uang. Ditambah sekarang beliau sangat membutuhkan uang yang banyak untuk modal nikah. Tamat ending yang sangat mengharukan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video saya ini sampai selesai. Semoga Anda terhibur. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika saya banyak kesalahan dalam menyampaikan alur ceritanya. Saya Boy The Fly udah pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu nanti di film alur cerita film Survival berikutnya. Anjing balik lagi. Oke. Cacret, ajik.